Bab 1436. Setelah berbicara cukup lama, kekaguman semua sastrawan terhadap Wira semakin dalam. Puspa juga semakin mengagumi Wira, dia semakin merasa hanya orang seperti Wira yang layak untuknya. 2 hari kemudian, akhirnya kompetisi level kedua diumumkan. Ujian level kedua seharusnya sangat mudah bagimu. Bagaimanapun, kamu adalah murid guru Hasto dan kemampuan belajarmu juga sangat bagus. Setelah ujian sastra sebelumnya, Juan semakin mengagumi Wira. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk berkompetisi, dan aku tidak akan pernah mengecewakan Puspa. Oke, mendengar perkataan Wira, Juan menjadi semakin senang, dan bahkan mulai bertanya pada Wira apakah dia sudah menikah. Wira tidak ingin ada dusta di antara mereka, jadi, dia berbicara terus terang, tidak menyembunyikan apapun. Saya sudah memiliki 3 istri, saya memperlakukan mereka setara, tidak ada perbedaan sedikitpun. Ketika Wira berbicara apa adanya, Juan semakin mengagumi Wira. Faktanya, selama Wira ingin bersembunyi, tidak ada orang yang akan tahu, dia bisa tinggal di sekte langit diam-diam menjadi menantunya. Aku sangat senang kamu berbicara jujur, tetapi pernahkah kamu memberitahu Puspa tentang ketiga istrimu? Wira sangat baik dalam segi apapun, Juan sangat menyukainya, tetapi, dia juga takut Puspa akan kecewa setelah mengetahui Wira sudah menikah dan mempunyai 3 istri. Puspa mengetahui hal ini dan telah bertemu dengan ketiga istriku. Demikian pula dengan ketiga istriku. Aku datang ke sini juga atas izin dari mereka. Mendengarkan perkataan itu, Juan tertegun sejenak, lalu mengangguk-angguk. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Wira berpamitan menuju tempat tinggalnya. Kompetisi baru saja diumumkan ketika seseorang dari keluarga Sitomo datang. Di mana Wira? Cepat dan minta dia keluar menemuiku. Apakah dia tidak tahu bahwa setelah aku tiba, dia harus keluar untuk menyambutku? Petik 2. Nada bicaranya cukup sombong, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mencari Wira. Seorang pelayan datang memberitahu Wira, bahwa seseorang sedang mencarinya. Wira sedikit terkejut. Dia tidak mengenal siapapun di sini. Mungkinkah sastrawan kemarin datang lagi? Ketika Wira sampai di pintu, dia menyadari bahwa seseorang sedang mencari masalah dengannya. Kenapa? Ya, ucap Wira seraya melangkah keluar. Pemuda itu menjawab, kamu Wira, kan kamu memamerkan bakatmu di kompetisi sastra kemarin, kamu sudah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Tapi kamu tidak boleh berpuas diri. Tidak mungkin bagi Puspa untuk mengakuimu sebagai tunangannya. Pemuda itu mengenakan jubah hijau dan memegang kipas lipat. Dia terlihat sangat formal, tetapi Wira masih bisa mencium aura kuat dari tubuhnya. Apakah Puspa mengakuinya atau tidak, itu akan diputuskan nanti. Tapi, kenapa kamu datang menemuiku hari ini? Bicaralah, kalau tidak, aku akan pergi masuk. Ucap Wira seraya berbalik dan bersiap untuk pergi. Ketika pemuda itu melihat bahwa Wira tidak menganggapnya serius, dia sangat marah, dan kemudian pergi menyusul Wira. Kamu hanya orang biasa, kenapa kamu begitu sombong? Setelah mengatakan itu, pemuda itu langsung menyerang Wira. Wira menghindar ke samping, pemuda itu terhuyung-huyung kehilangan gravitasinya dan hampir jatuh ke tanah. Wira yang menyaksikan itu langsung datang untuk membantunya berdiri. Bab 1437. Tuan, harap berhati-hati saat kamu berjalan. Jika sesuatu terjadi padamu di sini, aku tidak bisa menanggungnya. Perkataan Wira membuat pemuda dari keluarga Sitomo itu sangat tidak puas. Dia menepis tangan Wira saat ingin membantunya berdiri. Kamu hanyalah orang dari dunia fana, berani sekali kamu menyentuhku. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa terbang di dahan dan menjadi burung phoenix dengan sedikit bakat, kan? Sebaiknya kamu berhenti berangan-angan. Saya, Dudung, dari keluarga Sitomo, adalah kandidat yang paling sempurna untuk orang suci. Dudung mengeluarkan kipas lipat, lalu menatap Wira dengan mata yang provokatif. Wira tidak tersinggung dengan apa yang dia katakan, karena dia mengerti bahwa sangat mustahil bagi Puspa untuk memiliki hubungan dengan orang seperti itu. Dudung, kan, jika kamu hanya ingin membicarakan hal seperti ini, silakan kamu kembali saja. Setelah mengatakan itu,
Wira kembali berbalik dan bersiap untuk pergi. Berbicara dengan orang seperti ini hanya akan membuang-buang waktu. Dudung sangat tidak senang ketika dia diabaikan oleh Wira lagi. Dia mengambil batu di sebelahnya dan melemparkannya ke arah Wira. Kekuatannya tidak lemah dan dia berada di level yang sama dengan Wira. Tanpa diduga, Wira menangkap batu yang dia lempar tanpa menoleh ke belakang dan melemparkannya kembali. Batu itu melesat berjarak 1 inci dari kulit kepalanya, dan langsung menembus tiang di belakangnya. Dudung, sebaiknya kamu tidak bersikap sombong di sini, jika tidak, kamu akan langsung kutundukkan. Wira tidak menoleh ke belakang, tetapi kata-katanya tegas dan mengancam. Jika Dudung terus mengacau, dia akan mengambil tindakan atas nama keluarga Triaji dan ketua sekte. Dudung yang mendengar itu tidak tahu kenapa dia merasa ditakuti oleh pria di depannya yang berasal dari dunia fana. Justru karena perbedaan identitas inilah dia merasa tidak bahagia dan semakin membenci Wira. Kalau begitu, ayo, sini, lihat siapa yang lebih kuat. Setelah mengatakan ini, Dudung bersiap untuk menyerang. Wira juga tidak menahan sedikit pun, dia akan menunjukkan betapa kejamnya teknik tongkat ilahi miliknya. Tetapi pada saat ini, Puspa tiba-tiba datang dari samping. Ada apa ini? Ketika Puspa melihat Dudung ingin menyerang Wira, dia tanpa sadar menghalanginya untuk Wira. Adegan inilah yang membuat Dudung merasa sangat tidak bahagia. Mengapa orang suci begitu protektif terhadap orang luar? Mungkinkah keduanya punya hubungan? Tidak mungkin. Orang suci pasti belum pernah melihatnya. Gadis suci, lebih baik kamu menjauh dari pria ini. Dia tidak selugu yang kamu kira. Petik 2. Dudung menarik kembali pukulannya, lalu berkata kepada Puspa. Puspa mengabaikan Dudung, dia berbalik, lalu menemukan Wira menatapnya dengan senyuman. Melihat itu, wajahnya tiba-tiba memerah, lalu bergegas membelakangi Wira. Dia beralih menatap Dudung dengan serius, lalu berkata, Tuan Wira adalah tamu keluarga Triajiku. Kamu memperlakukannya seperti ini, apakah kamu tidak takut menyinggung keluargaku? Puspa tidak menjawab pertanyaan Dudung, tetapi malah melontarkan pertanyaan provokatif. Dihadapkan dengan pertanyaan dari Puspa, Dudung dipenuhi dengan rasa cemburu. Tetapi, Dudung tetap menjawab pertanyaan Puspa dengan senyuman, tentu saja tidak. Tolong jangan salah paham. Apa yang terjadi hari ini mungkin sebenarnya hanya salah paham, jangan marah. Tempat ini adalah kediaman Triaji, dia tidak boleh main-main. Setelah selesai berbicara, Dudung memberi hormat pada Puspa dan hendak pergi, tetapi Wira tiba-tiba bicara. Bab 1438. Setelah Dudung pergi, Puspa menatap Wira dengan sedikit khawatir. Tetapi Wira hanya membalasnya dengan senyum. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia datang ke sini? Kalau bukan karena pelayan yang memberitahu, aku sama sekali tidak tahu, tanya Puspa dengan nada khawatir. Wira menjawab, tidak ada apa-apa, kamu tenang saja. Agar tidak membuat Puspa khawatir, Wira memutuskan untuk tidak memberitahunya apa-apa. Puspa sudah khawatir tentang Wira yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Jika dia tahu Dudung datang karena itu, dia tentu akan semakin tidak menginginkan Wira untuk berpartisipasi. Jika ada sesuatu, kamu lebih baik memberitahunya padaku. Aku tahu ini mungkin bukan masalah besar bagimu, namun ini terjadi di kediamanku. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga yang akan disalahkan. Tanya Puspa yang masih ingin tahu kenapa Dudung mencari Wira. Wira menjawab, tenang saja, ini tidak terlalu penting. Lagi pula, tingkat bela dirinya sama denganku, jika kami benar-benar bertarung, saya belum tentu akan kalah. Meskipun Wira bersikap tenang, ekspresi Puspa masih terlihat khawatir. Melihat kekhawatiran Puspa, Wira tidak bisa menahan untuk tidak menggodanya, sepertinya kamu terlihat mengkhawatirkanku. Jangan-jangan kamu menyukaiku, iya. Puspa tidak menyangka Wira mengatakan itu, tiba-tiba wajahnya langsung merah, dengan malu-malu, dia menepis tangan Wira, lalu menimpali, jangan GR, aku hanya khawatir karena kamu tamuku. Walaupun sebenarnya dia menyukai Wira, Puspa terlalu malu untuk mengatakannya langsung. Mungkin karena statusnya sebagai orang suci, dia tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Wira menatap Puspa dengan senyum nakal,
seolah-olah memberitahu Puspa, kamu tidak perlu berpura-pura, aku tahu semuanya. Wajah Puspa semakin merah melihat tatapan itu, dia membalikkan tubuhnya seraya berkata, kalau kamu masih seperti ini, aku tidak akan peduli lagi padamu. Dengan sedikit kesal, Puspa ingin pergi, tetapi Wira meraih tangannya. Wira meraih tangan Puspa lalu menariknya ke dalam pelukan. Aku merasa kamu terlalu tegang, jadi aku ingin membuatmu sedikit nyaman. Sekarang merasa lebih baik, kan? Jangan khawatir, apapun yang menghadang, akan aku selesaikan satu persatu. Puspa yang mendengar itu tanpa sadar tersenyum. Setelah beberapa saat, Wira mengantar Puspa kembali ke kamar, kemudian dia kembali. Namun sebelum memasuki kamar, tiba-tiba sebuah pedang muncul. Dengan cepat Wira menghindar ke samping. Wira melihat pedang datang dari seorang pria berjubah hitam dengan topeng. Aku datang untuk mengambil nyawamu, ucap pria berjubah hitam itu seraya mengayunkan pedang menuju Wira. Saat ini, Wira tidak membawa senjata apapun, sehingga dia hanya bisa menghindar. Yang membuatnya heran saat ini tidak ada seorang pun yang berada di halaman. Bab 1439. Keterampilan pria bertopeng terlalu kuat, bahkan jauh di atas Wira. Namun, terlalu sombong bisa menjadi kelemahan. Ayo lihat apakah kamu benar-benar bisa melakukannya atau tidak, ucap Wira. Melihat kepercayaan diri Wira, mendadak sang pembunuh mengubah gaya serangannya. Dia hanya bermain-main dengan Wira tanpa melancarkan serangan mematikan. Kesalahan inilah yang memberikan kesempatan bagi Wira. Dia melarikan diri ke dalam kamar dan mengambil tongkatnya. Haha, kabur ya, ucap pria itu penuh dengan ejekan. Melihat Wira melarikan diri ke kamar, pria bertopeng tidak bisa menahan tawa. Sudah beberapa waktu, tapi tidak ada satupun pelayan yang datang. Mungkin terjadi masalah di tempat lain, sehingga semua pelayan telah dikirim ke sana. Wira keluar sambil membawa tongkat di tangannya, itu membuat pria bertopeng semakin tertawa. Hahaha, tongkat sakti rupanya. Wira menghela nafas dingin, lalu berkata, jangan banyak omong, mari kita lihat, apakah kamu benar-benar bisa mengambil nyawaku. Pertempuran tak dapat dihindari, serangan Wira cepat dan selalu mengarah titik vital bagian bawah pria bertopeng. Melihat serangan yang selalu mengarah ke titik vitalnya, wajah pria bertopeng terlihat kurang baik. Matanya secara tiba-tiba tajam, lalu dengan gerakan berputar, langsung memposisikan pedang di leher Wira. Menyadari itu, Wira membungkuk, lalu dengan cepat menyerang dada pria bertopeng dengan tongkat. Huff, kamu cukup kuat, tapi itu saja belum cukup. Biar aku ajari kamu keterampilan bertarung yang sebenarnya. Setelah mengucapkan itu, pria bertopeng melompat sambil menebas pedangnya tepat ke arah Wira. Wira yang menyaksikan itu, juga tidak tinggal diam, dengan cepat dia melompat ke belakang untuk menghindari jangkauan pedang. Mereka saling bertarung cukup lama. Wira tidak tahu di mana Hasto sekarang, mengapa ia tidak membantunya. Pertarungan berlanjut, dan suara mereka mengganggu Puspa yang sedang beristirahat di dalam kamar. Mendengar suara itu, dia bergegas dan menemukan Wira dan pria bertopeng sedang bertukar pukulan. Tidak menunggu lama, Puspa melompat lalu berdiri di samping Wira. Kamu baik-baik saja, Tuan. Wira mengangguk, lalu kembali menyerang pria bertopeng. Puspa juga tidak berdiam diri, dia dengan cepat mengambil senjatanya lalu bergegas membantu Wira. Melihat itu, pria bertopeng tertegun, lalu berkata, kamu tidak sekuat yang kubayangkan. Kamu hanya bisa bersembunyi di belakang perempuan. Aku akan melepaskanmu kali ini, di saat kompetisi dimulai, di situ aku akan mengambil nyawamu. Setelah mengatakan itu, pria bertopeng segera melarikan diri. Bab 1440. Setelah kepergian pria bertopeng, Puspa melihat banyak memar di pergelangan tangan Wira, itu membuatnya sedih. Semua ini salahku. Jika bukan karena ingin membantuku, kamu tidak akan terluka seperti ini. Tuan, sebaiknya kamu kembali saja, jangan pedulikan aku lagi. Puspa berkata dan air matanya hampir menetes. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melindungi Wira. Dia sungguh tidak tega melihat Wira mengambil risiko untuk dirinya seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu?
Bahkan, jika kita tidak bisa menjadi suami istri, kamu tetap adikku. Dalam situasi apapun, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Luka ini tidak masalah, hanya memar kecil, ucap Wira sambil mengulurkan tangannya ke depan. Mendengar perkataan Wira, Puspa menggigit bibir bawahnya dengan keras, bahkan hingga mengeluarkan darah. Menyaksikan itu, Wira sedikit tertegun lalu dengan cepat menghentikannya. Aku sudah bilang kan, ini benar-benar tidak apa-apa. Apakah kamu tidak percaya padaku? Bahkan jika kamu khawatir, tidak perlu menyiksa dirimu seperti ini. Kamu sudah menggigitnya hingga berdarah. Wira dengan lembut menyeka darah di bibir Puspa, kemudian memeluk erat tubuhnya. Tindakan ini membuat Puspa semakin kelepek-kelepek. Tenanglah, aku pasti akan memenangkan kompetisi itu, dan menjadi tunanganmu. Aku tidak akan membagimu kepada siapapun. Aku juga tidak akan membiarkanmu menjadi tawanan orang-orang itu. Baik, balas Puspa. Keduanya saling berpelukan di bawah sinar matahari. Di kejauhan, Hasto terbatuk, itu membuat mereka terkejut, lalu dengan cepat berpisah. Guru, ucap Puspa seraya tertunduk malu. Hasto mengangguk-angguk, sepertinya sudah memahami segalanya. Baiklah, kalian anak muda tidak perlu berpura-pura di depanku. Hanya saja, apa yang terjadi hari ini sungguh aneh, mari kita bahas di lain waktu. Sebelumnya Hasto diberitahu seorang pelayan, bahwa Wira dikejar seseorang ke dalam hutan. Setelah tiba di sana, dia tidak menemukan Wira, barulah dia menyadari bahwa dia sedang dikelabui. Setelah beberapa saat, Wira dan Puspa mengikuti Hasto pergi ke tempat tinggalnya. Kalian berdua, coba jelaskan seperti apa penampilan orang itu. Apakah dia mempunyai ciri khas? Wira menjawab, orang itu berjubah hitam dan memakai topeng sehingga tidak dapat dikenali. Hasto yang mendengar itu mengangguk. Setelah membahas masalah tersebut, pandangan Hasto tak henti-hentinya mengawasi mereka berdua. Katakanlah, apa sebenarnya yang terjadi antara kalian? Tiba-tiba Hasto bertanya, itu membuat Puspa merona. Bahkan pipinya menjadi merah, sementara Wira menggeleng tak berdaya, lalu berkata, Kak Hasto, ini bukan hal yang pantas untuk dibicarakan. Hasto menimpali, apanya yang tidak pantas? Apakah kalian menganggapku sebagai orang luar? Tidak apa-apa, katakan saja. Hasto memeluk bahu Wira sambil tertawa. Guru, masih ada urusan yang harus kulakukan, aku pamit dulu. Puspa tidak tahan lagi, dia ingin segera pergi. Bab 1441. Setelah kepergian Puspa, Wira dan Hasto yang tersisa di ruangan. Kak Hasto, lihatlah. Kamu sudah membuatnya malu. Wira berbicara tanpa daya. Muridku baik dalam segala hal, hanya saja, dia terlalu pemalu. Jika dia benar-benar menikah denganmu, kamu harus menjaganya dengan baik, ucap Hasto seraya menggosok dagunya. Kemudian keduanya mulai mendiskusikan ujian level kedua, dan mereka tidak tahu siapa yang akan diperkenalkan oleh 8 keluarga sebagai lawan Wira. Setiap orang di 8 keluarga memiliki seni bela diri tinggi dan banyak di antara mereka yang lebih unggul darimu. Berdasarkan prinsip keadilan, mungkin mereka akan mengirimkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama untuk melawanmu. Hasto membantu Wira menganalisis, Wira mendengarnya sambil mengangguk. Kelak, akan banyak orang yang menyaksikan pertandingan. 8 keluarga besar mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Toh banyak sekali yang menonton, dan hasil kompetisi ini juga akan diumumkan ke publik, aku rasa mereka tidak akan melakukan kecurangan secara terang-terangan. Yang membuatku khawatir adalah, lawan yang menyembunyikan seni bela dirinya dalam pertarungan denganmu. Jika itu benar-benar terjadi, kamu lebih baik mencari cara untuk mengungkapkannya, jangan pernah memaksakan diri untuk bertarung. Kak Hasto, jika aku benar-benar menghadapi hal seperti itu, aku juga tidak akan ragu, bahkan jika aku terluka, aku juga harus menang. Mendengarkan perkataan Wira, Hasto menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wira pandai dalam segala hal, tetapi memiliki sifat keras kepala. Oh ya, tadi saat bertarung dengan orang bertopeng itu, apakah kamu terluka? Aku akan memberimu obat. Hasto mengeluarkan beberapa botol obat kepada Wira. Wira juga tidak menolak. Di sisi lain,
Setelah pria bertopeng itu kembali dan melepas topengnya, terlihat Dudunglah di balik semua itu. Dia adalah putra bungsu dari keluarga Sitomo, dia selalu dimanjakan sejak lahir, itu yang membuatnya sombong. Dia sudah lama menyukai Puspa, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendekati orang suci. Namun sekarang kompetisi diadakan, itu membuatnya merasa dia memiliki peluang. Namun tiba-tiba dia mendengar bahwa Guru Hasto membawa seorang pria dari luar. Pria ini tidak hanya gagah, tetapi juga berbakat. Yang terpenting ayahnya mengatakan bahwa pria ini telah menguasai teknik matahari besar yang bisa menyembuhkan penyakit dingin orang suci itu. Bab 1442. Dudung tidak bisa menerima itu, Puspa adalah wanita yang disukainya, dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada pria lain. Itu sebabnya, dia mendatangi Wira untuk mencari tahu. Tapi setelah bertemu Wira, dia terprovokasi olehnya. Setelah meninggalkan kediaman Triaji, dia segera mengganti pakaian dan mengenakan topeng, berniat membunuh Wira secara pribadi. Namun dia tidak menyangka Wira bisa mengimbanginya, bahkan dia beberapa kali nyaris terkena pukulan Wira. Sialan, kamu hanya orang dari dunia fana. Kamu tidak pantas bersanding dengan orang suci. Dudung melemparkan semua barang di kamarnya ke tanah. Suara berderak itu menarik perhatian ayahnya. Putraku, apa yang membuatmu marah? Kudengar kamu baru saja dari luar, apakah ada orang yang menyinggung perasaanmu? Petik 2. Dono, pemimpin keluarga Sitomo selalu menyayangi putranya, mungkin karena dia terlahir sebagai anak bungsu. Setelah melihat putranya begitu marah, tentu saja dia juga jadi marah dan ingin membantu putranya melampiaskan amarahnya. Mendengar suara ayahnya, Dudung akhirnya sadar kembali. Ayah, aku ingin melawan Wira dalam ujian 3 hari lagi. Kenapa? Kenapa kamu ingin melawannya? Kita belum mengetahui detail tentang pemuda itu. Kamu tidak boleh gegabah. Ayah tidak ingin kamu dalam bahaya. Dono tidak menyangka putranya ingin melawan Wira, bagaimana dia bisa setuju? Semua pemimpin keluarga telah memutuskan bahwa ujian dalam 3 hari akan menjadi pertarungan seni bela diri. Bagaimana jika putra bungsunya terluka parah atau sakit setelah bertarung? Ayah, aku benar-benar ingin menghajar bocah nakal itu. Biarkan aku berpartisipasi. Jika kamu khawatir, kamu bisa mengirim beberapa orang untuk melindungiku. Sebelumnya, aku tidak pernah meminta apapun pada ayah, kali ini mohon kamu setujui permintaanku. Biasanya, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya permintaan Dudung, Dono akan selalu setuju. Tanpa diduga, kali ini Dono benar-benar tidak setuju. Dudung terus memohon kepada ayahnya, dan akhirnya Dono terpaksa setuju. Namun, Dono memberikan syarat bahwa kakak tertuanya harus ikut serta dalam ujian itu. Dudung menyetujuinya dengan gembira. Sementara di sisi lain, Wira bersin berturut-turut di kamarnya. Dia tahu ada seseorang yang membicarakan hal buruk tentangnya. Setelah menyesuaikan kondisinya, Wira pun mulai berlatih teknik matahari besar, dia harus menjadi juara di ujian level kedua 3 hari kemudian. Hari-hari berlalu dengan cepat dan janji 3 hari telah tiba. Wira dan Hasto pergi ke tempat ujian bersama. Selain 8 pemimpin keluarga, Wira juga melihat Juan, Puspa, dan banyak sosok lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka semua dipilih dari 8 keluarga, dan tingkat seni bela diri mereka mendekati Wira. Kompetisi hari ini adalah ujian seni bela diri. Wira, kamu akan melakukan pertarungan dengan 10 orang yang dikirim oleh 8 keluarga. Jika kamu bisa bertahan, kamu bisa dianggap menang. Bersambung.